yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal baro'ah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqatin rafatin rahmatin. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihil kiram, khususan ila muallifi hadzal kitab Syai'ul Lillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? Terakhir, tentang apa terakhir deh? Tentang 23. Berarti sekarang furudul gusli. Udah belum? Sekarang itu? Belum ya? Faslun furudul gusli isnani itu. Oh sekarang nawakidul wudu. Syurutul wudu udah? Yang benar deh. Belum. Furudul gusli udah berarti? Furudul gusli udah? Isnani aniyatu wa ta'mimul badani udah? Berarti sekarang syurutul wudu'i. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun. Syurutul wudu'i. Syurutul wudu'i. Asyaratun. Asyaratun. Al-Islamu. Al-Islamu. Wat-tamyizu. Wat-tamyizu. Wan-naqa'u. Wan-naqa'u anil haidi. Anil haidi wan nifasi. Wan nifasi. Amma yamna'u wusulal ma'i. Wusulal ma'i ilal basyarati.
ilal basyarati wa an la yakuna wa an la yakuna alal udwi ma yughayyirul ma'a wal ilmu bifardiyatihi nah wa an la ya'takida wa an la ya'takida fardon min furudihi sunnatan wal ma'ut tahuru wadukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadasi titik. Faslun syurutul wudu'i. Faslun, satu pasal. Syurutul wudu'i, adapun syarat-syarat wudu. Asyaratun ada 10. Nah, syarat wudu ada 10. Yang pertama, al-islamu, beragama Islam. 1, itu beragama Islam. Ya, jelasin satu-satu dulu. Jadi enggak sah wudunya orang kafir. Enggak sah. Sekalipun tata cara wudunya, rukunnya benar, tapi dia kafir, tetap enggak sah. Tuh di syarahnya ada penjelasannya tuh. Fala yasihu min kafirin, maka tidak sah wudu dari seorang kafir. Li'annahu, karena wudu ibadatun badaniyatun bi ghairi daruratin wa laisa huwa min ahliha. Karena wudu adalah ibadah badaniyah yang memang diperuntukkan untuk orang Islam. Wa laisa huwa, dan orang kafir laisa min ahliha,
bukan bagian dari Islam. Jadi percuma orang kafir sekalipun wudunya benar, rukunnya dipenuhi, pokoknya cakep cara wudunya, doanya apal, niatnya apal, tapi dia kafir, enggak sah. Jadi syarat pertama kudu Islam. Wa tamyizu, yang kedua kudu tamyiz. Tamyiz sederhananya itu berakal sehat lah. Minimal banget bisa bedain mana benar, mana salah. Ini di syarahnya fala yasihu wudu'u ghairul mumayyizi. Maka tidak sah wudunya orang yang kagak bisa bedain mana benar, mana salah. Contohnya apa? Katiflin, seperti anak kecil yang belum akil balik. Wa majnunin, dan orang gila. Jadi tamyiz itu ukurannya bukan usia. Bukan usia. Udah balik, udah pernah mimpi basah, tapi gila, tetap enggak terkena kewajiban wudhu. Karena syarat wudhu adalah tamyiz, berakal sehat. Akalnya kudu sehat. Jadi gimana mau bener wudhunya kalau dia gila? Kan orang waras wudhu tahu. Niat dulu, kumur-kumur dulu, bersihin dulu lubang hidungnya, basuh wajah. Orang gila kan gak mungkin. Sedangkan rukun wudhu adalah tertib. Orang gila gak bisa kayak gitu. Berakal sehat. Paham sampai sini ya? Jadi orang berwudu syaratnya kudu punya akal sehat. Berakal sehat. Orang gila gak bisa kayak gitu. Yang ketiga, khusus wanita. An-naqa'u anil haidi wan nifasi. Dia kudu suci, bersih dari haid dan nifas. Jadi cewek lagi haid, dia wudu percuma. Karena syarat sah wudu adalah suci dari haid dan nifas. Muncul pertanyaan. Lagi haid, tapi pengen wudu aja, boleh apa kagak? Nggak ada maksud apa-apa, cuman pengen wudu doang. Pengen wudu, boleh-boleh aja. Sekedar boleh. Sekedar boleh. Tapi buat apa maksudnya gitu? Kalau dia cuma sekedar ingin mensucikan dirinya, nggak masalah. Tapi buat sholat, nggak bisa. Buat baca Quran, nggak bisa. Ya udah, saya nggak sholat, saya nggak baca Quran. Tapi saya pengen sholawat doang. Pengen zikir doang. Megang tasbih. Baca subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya. Sebelum zikir, saya pengen wudhu dulu. Sekedar boleh, boleh. Sekedar boleh doang. Tapi pada dasarnya wanita yang sedang haid ataupun nifas tidak diperkenankan untuk wudhu. Karena syarat wudhu harus terbebas dari darah haid dan darah nifas. Untuk wanita nih. Itu yang ketiga. Yang keempat, amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Terbebas dari terhalangnya air untuk sampai ke kulit. Jadi tidak ada hal yang menghalangi masuknya air, mengalirnya air ke kulit. Seperti apa? Di sini contohnya kadunin jamidin. Seperti minyak yang keras. Artinya di sini kalau kata kita kayak minyak tanah. Jadi minyak tanah itu menghalangi mengalirnya air wudhu. Kenapa? Karena yang namanya minyak nggak bisa bersatu sama air. Bisa nggak? Nggak bisa. Bagaimana kalau misalnya minyak angin?
Fresh Care, Caplang, nyebut merek nih. Atau minyak-minyak oles gitu, minyak kapak, atau medicated yang kemarin diobrolin tuh. Selama itu menghalangi anggota wudhu, maka tidak sah. Enggak sah. Karena hakikatnya itu adalah minyak. Satu. Atau di sini contohnya lagi, wasyam'in, seperti lilin. Jadi lilin kena kulit nih, belum dibersihin. Itu enggak sah wudhunya. Enggak sah. Atau wa'ainin hibrin, zat tinta, pulpen, tip ek, cat, itu kudu dibersihin dulu. Nah, itu harus dibersihin. Termasuk, mohon maaf, kuku panjang, garuk-garuk, ada dakinya, menghalangi. Nggak bisa kayak gitu. Jadi tidak ada satupun benda yang boleh menghalangi mengalirnya air wudhu ke kulit. Nggak tahu wudhu, hati-hati itu. Dimanapun, di kepala, di telapak kaki, hati-hati. Telapak kaki tuh nggak kelihatan abis nginjak apa, kudu dilihat. Jangan sampai menghalangi mengalirnya air wudhu. Apalagi sih muka. Kalau jerawat enggak ya. Jerawat bagian dari muka ada tuh. Yang menempel di wajah, jerawat, tai lalat, tompel, kumis, tanda lahir, jenggot, itu enggak menghalangi, emang bawaan dari lahir. Tapi kalau misalnya di muka ada cat, ada tip ek, itu enggak boleh kayak gitu. Bagi wanita, apa ini namanya? Kutek, iya kutek. Tuh harus dibersihin dulu tuh. Nggak boleh kayak gitu. Apalagi si pernak-pernik. Ya, itu menghalangi. Harus dibersihin. Bekas lem, power glue, aibon. Yang kayak gitu harus dibersihin tuh. Karena menghalangi mengalirnya air ke kulit. Yang ikhtilaf. Tato. Gimana? Tato. Dia kan dibilang tinta, ya tinta. Tapi ada. Contohlah di tangan. Boleh nggak? Wudhunya sah nggak tuh? Syarat wudhunya? Boleh sebenarnya. Boleh. Tapi kalau misalnya sekarang semakin canggih zaman, bagusnya dihilangin tuh tato. Kan zaman udah canggih nih ya. Dulu kan kita ngedengernya serem ya, disetrika. Dulu. Sekarang kan katanya pakai laser bisa. Katanya. Iya mahal. Lagian ngapain ditato? Ya kan? Kalau dulu enak tatonya Yosan. Iya, tato. Iya. Nah yang kayak gitu tuh bisa menghalangi juga tuh tato Yosan tuh. Lagi iseng-iseng gitu. Hati-hati. Bekas apaan kena tangan gini, nyemplak di sininya, kudu dihilangin tuh. Apapun itu. Di sini bahkan ada bahasa wahinain, henna. Tahu henna? Enggak, ini henna itu loh, pengantin, pacar. Tuh menghalangi tuh ternyata. Di sini enggak, wahinain, pacar juga. Bikhilafin, tapi ada ikhtilaf tentang apa? Syaukah, duri. Jadi kalau tangan kesusuban, tahu nggak kesusuban ya? Nah itu ikhtilaf ulama. Ada yang bilang cabut dulu durinya. Ada yang bilang kalau emang udah nggak bisa dicabut, itu duri udah emang nancep nyatu sama kulit nggak masalah. Mau di tangan, di kaki, kesusuban, yang kayak gitu, ini khilaf ulama. Gitu. Katanya sih nggak apa-apa. Wawaskhin tahtal azfar, kotoran yang ada di bawah kuku yang tadi dibahas tuh, kotoran. Kalau tangan kita masih bisa lihat, kadang di jempol kaki
Jangan salah loh, di jempol kaki kadang suka ada kotoran. Di pinggirnya bener. Emang gimana ya, kalau kotoran di jempol kaki bau tapi enak bilang. Bener, baunya enak loh. Iya bener gak? Iya begitu tuh. Tuh hati-hati tuh. Ada lagi nih. Waromasin. Belek. Belek. Karena itu bagian dari wajah. Sedangkan wajah adalah rukun wudu. Belek tuh hati-hati. Yang menghalangi belek. Kalau upil nggak dibahas karena membasuh hidung masuknya sunnah. Ya. Tapi ini nih belek nih. Hati-hati. Bangun tidur mau sholat subuh. Wudu beleknya. Bersihin dulu belek baru wudu. Ya. Apalagi datang ke masjid, datang ke musola masih belekan. Ya Allah malu banget. Kelihatan banget wudunya nggak bener. Ya. Waromasin. Belek tuh. Wakaza dan begitu juga dengan kosrotud dumali. Bisul yang ada di kulit itu tetap wajib kena basuhan air. Jadi misalkan bisul di sini nih, itu tetap harus dibasuh. Dia tidak menghalangi, tapi karena menjadi bagian dari kulit tetap harus dibasuh. Bisul, apalagi penyakit-penyakit ya. Kutil, bentol, mata ikan, iya tuh. Luka kecelakaan tetap pertamanya tetap wajib dibasuh. Sekalipun perih. Nah nanti ada namanya rukhsah. Kan kita luka nih. Pertama basuh dulu menjadi anggota bagian wudu. Setelah itu kalau mau diperban atau pakai kapas atau pakai kasa itu nggak dibasuh lagi nggak apa-apa. Menurut sebagian ulama. Jadi dilewatin aja. Misalnya di sini. Pertamanya dibasuh dulu. Dibasuh dulu. Perih nggak apa-apa. Habis itu diperban. Mau sholat selanjutnya. Wudhu lagi. Nggak dibasuh nggak masalah. Rukhsah. Menurut sebagian pendapat. Ada yang menyatakan tetap wajib dibasuh. Silahkan. Silahkan. Jadi yang penting pertamanya kudu kebasuh dulu. Setelah itu habis diperban nggak dibasuh lagi, wudhu di sholat selanjutnya nggak masalah. Rukhsah. Apalagi yang ada di kulit. Udah. Nggak ada lagi. Muka, tangan, kaki, kepala. Yang di kepala apaan ya? Mashur ro'si. Kan wudhu mashur ro'si itu ya rukunnya. Membasuh kepala. Nggak ada ya kepala. Yang menghalangi kira-kira? Hah? Enggak, udah. Baik. Rambut diwarnain aman. Selama bukan warna hitam ya. Aman-aman aja. Jadi kalau misalnya udah dimerahin, ya udah merah. Mau diganti warna selain hitam. Mau biru kek, mau oranye kek, mau pirang, terserah. Aman-aman aja. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana yang warnanya nggak permanen apa itu yang iklannya Agnes Monica? Sasa ya? Sasa itu dia pewarna ya? Bisa hilang nggak sih? Nah dia masuknya itu kategorinya cat rambut, cat ya, berarti menghalangi yang kayak gitu. Sasa ya namanya. Kita nggak pernah pakai, nggak tahu tuh. Sasa mecin. Nggak boleh tuh yang kayak gitu berarti. Rambut. Udah, nggak ada lagi ya. Kita nggak pakai apa-apa. Nah wudhu yang model cincin lepas dulu jam tangan. Jangan mentang-mentang jamnya tahan air. Wah ilah wudhu kagak mau dilepas gitu. Sombong amat kayaknya. Nggak boleh kayak gitu. Gelang, iya gelang. Aksesoris kayak gitu. Lepas dulu tuh. Ah bisa digeser. Jadi geser dulu. Wudhu, turunin lagi. Basuh lagi. Jangan kayak gitu modelnya.
Lepas aja dulu, lepas. Apa susahnya sih nyopotin? Lepas dulu. Apalagi aksesoris. Nggak ada lagi ya. Rukso nggak apa-apa. Dia daripada basah, khawatir copot lagi, nggak masalah. Nggak masalah. Tetap gitu. Nggak masalah. Udah tuh. Udah ya. Amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah. Kemudian alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma'a. Tidak ada sesuatu yang menjadikan air wudu berubah zatnya. Tidak ada yang menjadikan air wudu berubah zatnya. Seperti kaza'faron. Seperti minyak za'faron. Minyak za'faron apaan ya? Minyak wangi lah gitu. Jadi kan kalau wudu itu airnya harus suci mensucikan. Nah anggaplah ada air wudu, ketika dia mengalir ternyata tercampur sama minyak wangi. Atau sama minyak tanah. Atau sama minyak, apa namanya, kalau fresh care itu minyak apa sih namanya? Minyak angin. Kecampur, nggak bisa kayak gitu. Jadi dia harus benar-benar suci mensucikan. Kenapa minyak itu bisa membatalkan syarat wudu? Karena air itu tidak boleh berubah 3. Apa aja? Warnanya, rasanya, baunya. Launuhu, raihuhu, ta'muhu. Warna, bau, rasa. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya minimal banget wudu itu di air yang berjumlah 2 kulah. Minimal banget. Minimal banget. Bagaimana kalau di sungai wudu? Ada si kuning lewat? Nggak masalah. Bagaimana lagi wudu? Di kali ada busah bekas cucian emak-emak? Nggak masalah. Karena udah berkulah-kulah yang kayak gitu. Nggak masalah. Ini yang jadi masalah, pas banget 2 kulah, warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah. Itu yang jadi masalah. Makanya paling aman di keran aja. Meskipun sebenarnya kalau kita mau kritis, ini air disimpan di toren nggak? Toren 2 kulah nggak sih? Lebih ya? Lebih. Nah berarti aman. Mau kritis. Yang jadi masalah kan torennya nggak semua toren 2 kulah ya? Iya. Ada yang kecil ya, ada yang kecil. Entah itu di rumah, di musola, kan nggak tahu. Nah itu kalau mau kritis. Tapi bagi saya toren itu kan cuma penampungan air, ya kan? Sebenarnya tetap aja tuh air disedot dari tanah kan. Cuma ditampung dulu di toren, baru dialirin ke keran gitu. Nggak masalah sih sebenarnya. Dah, itu kelima. Yang keenam, al-ilmu bifardiyatihi. Tahu akan wajibnya berwudu ketika ingin melaksanakan hal yang wajib. Jadi al-ilmu, kudu tahu ilmunya. Tetap ya, gimana pun ibadah kudu tahu tentang kewajibannya. Bifardiyatihi, akan wajibnya wudu. Arti hukum wudu sunnah, hukum dasar. Saya bilang hukum dasar. Nah, wudu ini bisa berubah hukumnya ketika dia menempel dengan sesuatu yang wajib. Yang wajib itu sholat apa wudu? Sholat. Tapi syarat sah sholat harus bersih, suci. Bagaimana mensucikan diri? Dengan cara wudu. Maka hukum wudu berubah menjadi wajib. Baca Quran, wajib bersih, wajib suci. Maka hukum wudu yang dasarnya sunat berubah menjadi wajib. Saya pengen berangkat
ke sekolah ngajar, sekolah SD nih ngajar, wudhu dulu, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Mau berangkat kerja, wudhu dulu, boleh nggak? Boleh-boleh. Sebelum tidur, wudhu dulu, boleh nggak? Boleh. Padahal hukum tidur apa? Kok hukum tidur makruh, bahaya banget. Ente tidur makruh mulu loh. Mubah. Hukum tidur, makan, minum, tidur, mubah. Boleh-boleh aja. Gitu. Dah tuh. 6. 7. Allah ya'takida fardon min furudihi sunnatan. Tidak meyakini bahwa bagian yang wajib dibasuh adalah sunnah. Tidak meyakini bagian rukun wudhu yang wajib dibasuh merupakan hal sunnah. Gak boleh. Rukun wudhu apa aja? Niat, basuh muka, kepala, tangan, kaki, tertib. Saya meyakini bahwa membasuh muka itu sunnah. Gak boleh kayak gitu. Oh, tertib itu sunnah. Gak boleh kayak gitu. Atau dibalik, yang sunnah diyakini wajib. Kumur-kumur, kan sunnah. Oh, ini kumur-kumur rukun wudhu nih, harus dilakuin. Gak boleh ditinggalin. Terbalik, gak boleh kayak gitu. Makanya sebelum Allah ya'takida fardon, itu al ilmu bifardiyatihi. Dia kudu tahu rukun-rukun wudhunya. Tahu dulu. Jangan sampai yang wajib dibilang sunnah, yang sunnah dibilang. Begitupun sholat. Kasusnya paling sering sholat id. Subuhnya kagak, sholat idnya paling pertama datang. Yang wajib sholat apa? Subuh. Yang sunnah sholat id. Sholat id 5:30 udah takbiran ya. Udah sholat subuh? Belum. Bahaya yang kayak gitu. Bahaya. Jangan sampai terbulak balik. Oh, tahajudnya luar biasa. Subuhnya kesiangan. Terbalik yang kayak gitu. Duhanya mantep. Gak masalah. Bagian johor dia malah tidur. Gak masalah. Kalau duhanya gak masalah. Tapi jangan terbulak balik. Gitu. Jangan sampai kayak gitu. Gak boleh. Dah, 7. Yang ke-8. Al-ma'ud tohuru. Menggunakan air yang suci mensucikan. Itu udah jadi syarat wudhu. Nggak boleh. Itu udah dibahas ya masalah air. Masalah air tuh. Jadi nggak boleh air yang cuman suci doang. Tapi tidak bisa mensucikan. Itu ada pembahasannya nanti. Minimal banget kita punya prasangka kuat bahwa yang kita pakai untuk berwudu memang benar-benar air yang suci mensucikan. Balik lagi dah ke toren. Toren itu musyamas bukan? Air musyamas apa ya bahasa gampangnya? Air yang terjemur gitu ya. Ya, itu musyamas bukan toren. Enggak ya, karena enggak terbuka. Ya kalau dulu kan orang dulu enak ngegambarinnya. Tahu bejana ya. Bejana kan terbuka gitu ya. Nah, kesini zaman ada yang namanya, bukan kendi, semacam gentong tapi ada tutupnya. Makin kesini tuh. Jadi biar kata ada di luar rumah, dia masih ada tutupnya gitu. Masih bisa dipakai wudhu. Makin modern lagi keran, ada torennya. Makin modern lagi keran yang otomatis. Tahu ya, kita kalau misalnya di wastafel yang mana cuman begini doang air udah keluar tuh, nggak perlu diputar, nggak perlu dipencet. Nah ada yang kayak gitu tuh. Makin modern makin kesini. Iya di mall tuh begini doang air keluar. Ntar makin modern lagi diem aja air udah nyiram sendiri. Enggak nih. Bisa jadi loh. Diem nih, pengen wudhu, diwuduin kita. Loh, bisa jadi. Makin modern, air nyiprat sendiri. Wah, udah ngeri dah zaman tuh. Zaman. Soalnya di mall-mall besar nih, mohon maaf banget.
kita pipis itu urinoirnya langsung otomatis kesedot, kebersihin. Kita maaf banget masukin ke kemaluan udah langsung disiram. Ente pup itu udah otomatis dari wastafel yang duduk, bukan wastafel namanya, kloset yang duduk, langsung disiram nyemprot, beneran. Bener kan? Bayangin, lobang anus langsung ditembak seret gitu. Itu air kenceng loh. Ya beneran. Pengalaman Gilang. Tahu kan? Maksud saya tahu kan? Bener kayak gitu. Makin modern. Makin modern. Saya aja kaget Gilang. Lah baru keluar pluk. Serot aja. Lah ngapain saya yang ditembak? Oh bener itu bahaya itu. Bikin kaget itu. Itu makin modern. Nanti bisa jadi pengen wudhu langsung seret bisa jadi. Iya maksudnya hati-hati loh. Emang zaman itu, wah zaman luar biasa itu. Makin ngaco emang. Al-ma'u tahur, air yang suci mensucikan. Itu ke-8. Ke-9, dukhulul waqti. Ai fi taharati daimil hadasi kamustahadah. Walau tathuru qabla dukhulihi lam tasihha li annaha tahurun darurah. Yang ke-9 adalah masuknya waktu. Kalau emang sholat berarti pas masuk waktunya sholat. Kalau memang haid pengen mandi besar setelah darah haidnya benar-benar berhenti. Atau mandi wajib mimpi basah ihtilam. Sebelumnya tuh udah benar-benar yakin kita melek, kita sadar. Atau setelah bersenggama, bersetubuh. Kan bagusnya wudhu dulu tuh sebelum mandi besar. Bukan begitu pengantin baru. Ya, jadi gitu dulu tuh. Ya, buat pengantin jangan lupa halaman 24 tuh. Furudul Gusli. Ya, Furudul Gusli tuh. Jadi syarat mandi ada 2. Niat sama meratakan air ke seluruh tubuh. Gimana kalau mau mandi bareng? Boleh. Sayyidah Aisyah sama Nabi Muhammad dalam satu riwayat dalam hadis Muslim pernah mandi bareng. Jadi buat pengantin baru mau mandi bareng, gurih kayaknya tuh. Gurih. Tapi pas mandi bareng gak usah main lagi, udah. Main lagi di kamar mandi, gak usah. Udah. Ya. Udah habis main, udah mandi aja. Kalau mau main di kamar mandi, ya nggak apa-apa. Cuma udah, itu mandi. Nah terakhir. Terakhir al-muwalah lidaimil hadasi, yaitu berurutan, berturut-turut untuk mengangkat hadas kecil. Dalam konteks wudhu, hadasnya di sini hadas kecil. Beda lagi sama janabat, mandi besar. Itu mengangkat hadas besar. Jadi berurutan lah. Mana niat, muka, tangan, kepala, kaki, berurutan. Dan disunahkan diulang sebanyak 3 kali. Ini sunnah loh. Diulang 3 kali itu sunnah. Dan berlaku di mazhab 4 mazhab sebenarnya berlaku. Sebenarnya cuman Imam Abu Hanifah tidak menekankan. Sekali kalau yakin udah rata, udah cukup. Gimana kalau 2 kali? Kalau yakin. Gimana kalau 2 kali? Jelek. Bagusnya ganjil. Batasan ganjilnya apa 11? Enggak. Berlebihan. Itu justru bisa membatalkan. Kenapa? Karena israf, boros dalam menggunakan air. Pasnya berapa? 3. 5, 7 udah boros. 4 nggak boleh. 2 nggak pas. Cakepnya emang 3. 1 menghadirkan kewaswasan, keraguan-raguan. Jadi emang pasnya 3. Pasnya 3 tuh.
Mana itu al-muwalah bainal a'dha'i wal ajsa'i. Ya, jadi ada 10 tuh syarat wudu. Syarat wudu ada 10. Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas, terbebas dari sesuatu yang menghalangi air kepada kulit, kemudian tidak ada yang menghalangi air, tidak berubah airnya, tahu kewajibannya, meyakini mana yang wajib, mana yang sunnah untuk dibasuh, airnya suci mensucikan, masuk pada waktunya dan dilakukan secara berurutan. Nah, gigi 1 dulu ya. Baru megang kitab lagi kan. Buat malam rebo maksudnya, baru megang kitab lagi. Nggak usah digas dulu banyak-banyak. Baik? Wah, jam 9 nih. Wah. Enggak. Iya. Tenang. Nah, itu aja dulu. Mandi. Madep kiblat. Tar dulu di sini. Di sini dulu nih ya. Oh, di sini nggak ada. Kalau mandi junub ngadep kiblat, bagaimana? Adab apa kagak? Kan gitu ya. Dalam konteks ini mandi junub ibadah bukan? Ibadah. Boleh tapi tidak dianjurkan. Paham maksudnya ya? Boleh tapi tidak dianjurkan. Yang nggak boleh ngadep kiblat, buang air kecil, buang air besar. Kalau mandi biasa bagaimana? Tidak dianjurkan. Boleh tapi tidak dianjurkan. Paham maksudnya ya? Jadi boleh-boleh aja tapi tidak dianjurkan. Apakah masuk dalam kategori sunnah? Khilaf aja. Khilaf. Artinya tidak ada ijma yang menetapkan secara khusus bahwa mandi janabat itu harus menghadap kiblat. Enggak. Jadi boleh-boleh aja. Tapi tidak dianjurkan. Paham maksudnya ya? Tuh, terus apa lagi? Bagaimana kalau wudu? Bagusnya. Jadi nggak ada syarat wudu, rukun wudu, istiqbalul kiblah, nggak ada. Kecuali sholat. Syarat sholat adalah menghadap istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Di luar itu tidak ada syarat ataupun ruku dalam mandi maupun wudu yang dinyatakan harus menghadap kiblat. Nggak ada. Jadi sekedar boleh tapi tidak dianjurkan. Makanya kalau misalnya tempat wudhu di masjid, kan kadang ada depan, ada yang ke kanan, ada yang kiri, kiblatnya kemana, dia wudhunya kemana gitu. Karena memang tidak ada penetapan baku. Paham ya maksudnya? Mandi pun begitu, janabat pun begitu. Boleh tapi tidak dianjurkan gitu. Kalau mau ngejaga adab, agak dimiringin sedikit. Biar nggak ngadep kiblat banget. Dimiringin aja dikit. Jangan terlalu menghadap kiblat. Dibilang bagus ya karena kita mandi junub, dibilang jelek ya karena nggak adab. Kita mandi ngebersihin kan, mohon maaf ya, kubul dubur juga masuk dibersihin gitu maksudnya. Jadi kalau mau menghadap kiblat pas doanya aja, doa setelah wudhu kan menghadap kiblat ya, paham maksudnya gitu. Ada lagi? Beda di niat. Satu. Yang kedua, semua anggota tubuh harus terkena air. Lipatan, lobang, itu semuanya harus kena air. Itu yang beda. Jadi ada niat tersendiri dan tata cara mandinya. Dia mau mulai dari atas, dari tengah, dari bawah nggak masalah. Yang penting semua anggota tubuh terkena air. Dan semua bulu juga dibasuh oleh air. Mohon maaf banget. Kadang beberapa orang katanya di lubang anus ada bulu. Itu harus kena. Terus di bawah kulup.
eh, kantong kemih. Kantong kemih harus terbasuh, harus kena air. Semuanya tuh harus kena. Ini lubang kuping dibersihin, bukan masukin air begini ya. Enggak, maksudnya dibersihin gitu biar kena air. Lubang hidung gitu. Semuanya harus. Kuku-kuku juga. Hati-hati tuh. Makanya jangan melihara kuku lah. Jangan melihara kuku, nggak baik. Tuh. Ada lagi. Jadi yang beda dua, satu niat, dua semua anggota tubuh terkena air. Itu takmimul ma'i. Kalau di sini sih enggak. Di sini mau dari atas, dari bawah, dari tengah terserah tuh. Bi awali maksulin sawaun kana min asfalil badani au a'lahu awastuhu. Awastihi. Mau dari bagian bawah badan, dari bagian paling atas badan, atau dari tengah-tengah badan. Tapi bagaimana cakepnya? Cakepnya dari atas. Cakepnya ya, dari kepala. Basuh 3 kali. Ngitung cakepnya. Itu. Ada lagi. Syarat wudhu atau mandi, terserah. Oh, ya. Jadi kalau lagi, ini sekalian aja ya buat wanita yang lagi haid. Rambutnya rontok, atau kukunya copot, atau bulu apapun yang rontok. Satu, jumhur ulama mengatakan itu udah bukan bagian dari tubuh. Maka tidak wajib lagi untuk ikut dibasuh. Karena udah bukan bagian dari tubuh, udah copot. Dua, pendapat kecil. Pendapat kecil. Jadi kalau bahasa kitab ba'dul ulama, ba'du itu sebagian ulama. Yang namanya sebagian, satu pun bagian ya. Ada 10 orang. 1 orang bilang itu udah bagian. Nah ini pendapat kecil katanya harus dibasuh. Bagaimanapun juga itu pada awalnya adalah bagian dari anggota tubuh. Meskipun copot tadinya kan anggota tubuh kita. Rambut, kuku gitu. Pakai yang mana? Kalau saya pendapat yang pertama nggak saya bersihin. Kalau saya udah jadi sampah. Kenapa? Kalau misalnya harus dibasuh, saya khawatir ada rambut yang ternyata jatuh lagi tidur nggak ikut terbasuh. Khawatir. Jadi saya biar ngelegain hati, udahlah nggak usah. Kalau udah copot, udah nggak saya basuh. Kalau saya pendapat yang pertama yang saya pakai, gitu. Ya saya juga bilang ke bini, kalau lagi head, nyisir, rambut copot, udah nggak usah dikumpulin, buang aja. Cewek kan kalau sekali nyisir copotnya nggak cuma 1, ribet dah. Jadi kata saya udah buang. Kalau saya tuh pendapat pribadi, pakai yang pertama, udah sampah aja, bukan bagian dari tubuh lagi. Dah, ada lagi? Nggak masalah sih sebenarnya. Sebenarnya ya lagi head, dia mau sampoan apa karena keringetan, apa karena apa, sah-sah aja. Yang penting nanti ketika dia janabat, mandi besar, itu harus sampoan lagi. Karena kan harus dibasuh semuanya. Gitu. Nggak masalah sih. Cuman kan cewek kalau sampoan lumayan ya. Luar biasa cewek itu. Nggak masalah. Nggak masalah. Dah. Gila. Cukup? Ntar. Kalau back cukup. Ntar kita sambil ngopi aja ya. Nah. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihi marji'. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatil kiram syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna hayatana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan katsiran wa rizqan mubarakan. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'tin bi kulli khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.